wasahbihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Ulun datang ke sini niat silaturahim. Ustaz Syarif datang ke wadah kami menghadiri sini matan maghrib, karena tahu jadwal kami di pondok itu amunya malam Jumat jam 9:30-an para hanya tutup. Sidin tuh aku guna anak murid jauh kan. Lalu kegana di situ Pak saya empat juga bahwa boleh burdah empat, sembahyang isya empat, baca Quran empat, Pak saya kantor kira. Tapi itu barokah. Wallahi barokah, al barokah hiya ziyadatul khair, bertambah kebaikan itu. Maka hari ini niat ulun kenapa niat silaturahim, mengingat-ingat perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kita seberataan dituntut untuk menjadi apa? Menjadi pejuang agamanya Allah Subhanahu wa taala. Balighu anni walau ayat, sampaikan darimu walau hanya satu ayat saja. Satu ciri saja. Satu senyuman yang kau sampaikan, lalu orang memandangmu dengan penuh kebahagiaan, maka itu pun adalah dakwah yang Nabi Muhammad sampaikan. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka nawaitu ulun kesini silaturahim, melihat secara langsung, secara gamblang bagaimana internal daripada Madrasah Aliyah Man Insan Cendekia. Bahari ulun waktu di Jombang, Madrasah Aliyah Keagamaan atau MAK. Bahari membawa kitab kuning ke sana kemari, bedasi iya juga, buku piahiran bedasi bejas, tapi bawa kitab kuning. Kita lihat Shalihin, kita makan Bulughul Maram di sana. Maka kalau hari ini ulun hendak bersilaturahim, dapat petuah-petuah bijak daripada Bapak Kepala Sekolah kita, itu hakikatnya kita saling menguatkan di dalam dakwah Islam itu sendiri. Anak-anak sekalian, niat silaturahim itu tuh paling tidak menjadikan kita panjang umur dan luas rezeki. Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yus'alahu fi atharihi falyasil rahim. Siapa yang hendak dipanjangkan umur, luaskan rezeki, maka banyak silaturahim. Buktinya apa? Ada kepada yang berbeda. Belum buktinya ada juga pemilik jam-jam. Biasanya sekarang itu ada kopi, ada teh, ada biasa. Ada jam-jam itu. Tapi muncul apa kalau belum? Karena hakikatnya, beberapa hari yang silam, Khilhat Hasanatullah Sahal menyampaikan beberapa pesan kepada para sahabat. Ujar Sidin, tidak ada yang lebih mahal di dunia ini apabila dia bisa dibeli dengan uang. Semua murah, mobil, rumah, sawah, semuanya murah apabila bisa dibeli dengan uang. Maka tujuan anak-anak semua ini, jangan sampai tujuan kalian adalah dunia. Nih sekolah kena pintar, lalu habis itu kuliah di titel, keluar negeri apa macam. Akhirnya bulikinya hendak mengabdikan diri, bahasanya padahal hendak memperkaya diri. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Bersihkan hati bujur-bujur daripada penyakit-penyakit nifak yang ada di dalam hati kalian di dalam menuntut ilmu. Pertama yang kita syukuri adalah iman yang Allah Ta'ala berikan lawan kita. Kalau ada karena iman, maka takkan pernah kita bisa melaksanakan yang namanya amal soleh. Maka iman ini adalah hak prerogatif Allah yang diberikan kepada kita seberataan sebagai umat muslim pilihan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua adalah takwa. Ada anak-anak yang menghafalkan Quran. Kami ingat Pak, angkatan pertama itu ada namanya Ismail, anaknya Pak Abdurrahman. Dulunya di Darul Quran sudah naik hendak kelas 5. Lalu tiba-tiba pindah ke Man IC. Itu angkatan awal. Man IC, man cek, baik itu kan itu berbagai aja hati orang minta tolong baik ini jangan dikira Ustaz ibu janganlah pintarlah. Anak Ustaznya kayak Firdi juga sudah aliyah di Jawa, masih mondok dan masih hafal Quran di sana. Bini ulun kebetulan, bini ulun yang pertama itu menghafal Quran mulai umur 4 tahun sudah dimasukkan ke pondok pesantren. Masuk pondok pesantren lah, lain pesantren warak nang sore diambil lain. Nang siang diantar, sore diambil kada. Diandak di pondok pesantren Makbaul Hisan
di Gresik, Jawa Timur, pondok khusus untuk anak-anak kecil menghafal Quran. Lalu umur 4 tahun berlanjut sampai genap. Ulun pas waktu kuliah di Malang, lawas di sana, habis itu lancak beelang bersilaturahim ke pondok pesantren di Jombang, pulang bahasa, lalu ujar Pak Guruan bekam, kowe nek misalnya pengen rapi kok cuaca terus ini maaf minta rela ulun banyak bahasa Arab tadi tuh. Lalu akhirnya Pak dijawalah kami dapat ijazah sekaligus juga ijabsah. Ini anak koloni tiga sudah. Yang pertama anak perempuan namanya Salma, umur 16 tahun, masih kelas 1 dan sedang proses menghafalkan Al-Quran. Yang pertama babinian pentaren, yang kedua babinian Ustaz, yang ketiga alhamdulillah lain alakian. Ini nomor 4, doakanlah bininya Ustaz lagi hamil, usia kehamilan sudah hampir 9 bulan. Mudah-mudahan nomor 4 lalakian sehat, alim, soleh, gagah, luas. Nomor 4 lalakian Ustaz, nomor 5 lalakian, 6 lalakian, 7 lalakian, 8 lalakian. Mudah-mudahan pabriknya tahan. Loh, apa yang dimaksud kita nih dalam proses tujuan? Jangan sampai dunia ini memang keperluan, tapi bukan tujuan. Catat baju-baju. Dunia ini apa? Memang keperluan kita. Keperluan. Perlu kita baju, perlu mobil, perlu rumah, perlu. Memang dunia keperluan, tapi ingat akhirat itu yang menjadi tujuan. Dunia itu cukup di tangan, di hati jangan. Cukup dunia di tangan, di hati jangan. Ya Allah, ya Rasulullah. Kadang karena kita ini banyak terlena karena dunia. Ulun harus nyampaikan ini di awal, Pak, supaya anak-anak punya mindset yang baik tentang ilmu itu sendiri. Dikala kalian Allah Ta'ala titipkan nanti ilmu, ingat bujur-bujur. Ingat bujur-bujur. Kalian adalah seorang pejuang nantinya. Bukan sukses ditakar dengan kalian punya apa-apa dari hal segi materi dunia, tapi dikala engkau mendedikasikan usia kalian untuk agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, umur kadang-kadang tahunya kita bisa jadi nang Tuhan ini nomor dahulu. Bisa jadi sini nomor dahulu. Bisa jadi Ustadz ini nang Dudi kan tahu. Ayo dibaliknya sudah. Bisa jadi Ustadz nomor dahulu. Kau angkatakan keran di mayat. Udah. Tapi telepon kita kesalahan gue akan dia lupa. Lalu apa yang terjadi? Di dalam diri kalian ada titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kesehatan, keafiatan, umur. Kita pandang kehidupan adalah cara Allah Ta'ala menjadikan umur sebagai cara Allah untuk menambahkan amal soleh yang bisa kita lakukan. Allahumma shalli ala Muhammad. Lalu Nabi memang menceritakan demikian. Ujar Nabi Muhammad di dalam doanya, Allahumma ja'alil hayata li ziyadatan min kulli khair. Ya Allah, jadikanlah kehidupan kami ini adalah cara tiang untuk kami bisa menambah amal-amal soleh kami dengan ketakwaan. Wa ja'alil mauta li rahatan min kulli syarrin. Dan jadikanlah ya Allah kematian itu tidak kami takuti, karena kematian adalah cara Engkau untuk menghentikan potensi kesalahan-kesalahan dan dosa kami. Ini bayangkan pian, jangan pian kira nangka kayak ini pina alim, pina soleh, pina jangkut, pina tabal, pina panjang. Ini kada pernah keinginan ada, itu bagian banyak di peparak sini ini sudah orang jeble. Bahaya. Bagian ujar sini tadi guru-gurunya banyak nang bulog tadi, bujang lokal. Kada di terkumpul bini. Ini ada kan yang jomblo juga di sini. Guru-guru yang jomblo, ada jomblo.
itu adalah makhluk Allah yang paling sombong di dunia. Karena apa? Orang jomblo itu baiklah dia merasa mampu menghadapi kerasnya dunia seorang jomblo. Datangnya makan di sepanggung di Mantici kan bahaya jadi lagi kawin sudah aja sudah ini asal hikmah biar bahagia nyaman nyerap ilmu insyaallah lah tahqiqul ilm tazkiyatun nafs baru tabligh apa tadi catat insyaallah yang kawan menjawab kena mau ditakuni tulak umroh dapat hadiah dari Pak Hilal. Ayo. Apa tadi pertama? Tahqiqul ilm. Yang kedua, tazkiyatun nafs. Baru kalian boleh tabligh menyampaikan ilmu. Lalu kita diajari, para ulama kita mengajarkan dengan peristiwa-peristiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diperjalankan. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Surah Al-Isra ayat yang pertama. Ini Pak dalam tafsir Jalalain kada gagampangan hampir 2 halaman untuk menjelaskan satu ayat ini. Panjang kisahnya kenapa? Ulama kita mengambil beberapa kesimpulan. Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir dalam keadaan apa pintar? Yatim, kada berisi umur 6 tahun sudah menjadi yatim. Yatim piatu bukan yatim piano. Sidin kada ada lagi tempat berkeluh kesah. Kada ada kalimat abi, umi, abi, umi, abi, umi, abi, jadi kada ada pintar. Nang ada dilatih sudah Allah Ta'ala. Rabbi, Rabbi, Rabbi. Ya Rabbi Musa, Ya Rabbi Haruna, Ya Rabbi Ibrahim, Ya Rabbi Isa. Dilatih lisan itu pada suah beraduh kecuali lawan Allah Ta'ala. Matan baharianan sudah cuma menyebutnya Rabbi Musa, Tuhannya Musa. Rabbi Isa, Tuhannya Isa. Rabbi Haruna yang menguasai daripada Nabi Harun alaihi salatu wassalam. Ini hari ini kita bujur-bujur dilatih, diketahuakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjalani peristiwa Isra Mi'raj itu melalui rangkaian kehidupan yang luar biasa. Maka penting kita mau berproses. Makanya di dalam literasi yang dituliskan di dalam kitab tasawuf itu dikenalkan dengan namanya tariqah, cara yang itu menjadi 2 aspek. Pertama, tarakki. Apa? Tarakki, menanjak artinya. Menaiki, meniti, naik ke atas. Dan berikutnya adalah tadanni, menurun. Tarakki, tadanni. Kalaulah syariat sudah kita miliki, syariat itu terbagi menjadi 3 lagi. Di dalam kitab disebutkan syariat itu menjadi 3 lagi. Pertama taubat, kedua takwa, ketiga istiqamah. Amun pian sudah taubatan nasuha, bahari berpacaran lawan si Allah sana. Hari ini taubatan nasuha ada lagi sudah. Paling terlalu sedikit kayak itu aja. Walaupun kadang-kadang scroll masih lawan Instagram. Harus ada taubat pintare. Bahari kada tapi sembahyang, lalu inya taubatan nasuha, lalu inya menjaga salat yang 5 waktu. Itu syariat dulu. Mulanya harus membersihkan dirinya dulu dengan taubat. Kalau nang biasanya sembahyangnya itu tuh balang kambingan, maka sembahyangnya menjadi lengkap nang 5 waktu. Amun sudah lengkap 5 waktu, maka inya mengawali di awal waktu. Amun sudah rancak di awal waktu, maka inya menjaga senantiasa dalam berjamaah. Kalau sudah kawal berjamaah, inya menambahi dengan salat rawatib qabliyah, ba'diyah, salat duha, salat tahajud, salat taubat, salat hajat dan yang lain-lain. Ini kita taubat dengan diri kita dulu.
Habis taubat hanya ada takwa. Kalau sudah takwa, barulah yang menjadi kuncinya adalah istiqomah. Makanya Pak, pondok kami itu namanya Daku Istiqomah. Ulun nyambetnya kayak itu sebenarnya kalau bahasa Indonesianya DKI itu Darul Quran Istiqomah. Maksud ulun itu supaya disingkat jadi Daku Istiqomah. Mudah-mudahan ulun istiqomah. Amun bahasa Arabnya lalu Darul Quran Al Istiqomah. Alif lam nakirah itu tuh menyebutkan ada kabarnya bahwasanya kita menjadi orang yang istiqomah. Maksudnya apa anak-anak sekalian? Kalau sudah syariat ini sudah sempurna, pian bersihkan hati, sudah pian menjaga diri daripada hal-hal yang maksiat dan tidak diperkenankan Allah Ta'ala, maka pian lakukan ketakwaan, mata pian lebih sering melihat daripada Al-Quran, pikiran pian kada kasana kamari lagi, maka sudah itu istiqomahlah. Nah kayak orang berbaju juga, nih takwa itu pakaian, walibasut taqwa huwa khair. Pakaian ketakwaan itu adalah yang terbaik. Tapi yang berbaju sehari dua, esok harinya kada lagi. Mah galing kada sing bajuan, berselawat hendak pulang berjalan keluar situ kira-kira sampai berapa pintan. Oh gila, jadinya kada istiqomah berbaju terus. Berselawat terus. Nah sudah berjilbab terus, kada cuma di madrasah, bulik sampai ke kampung, mentang-mentang parak lawan pantai, lalu mau ungkai lawan rambut, mentang-mentang rambut warnanya ada warna kuning, ungu, jingga, warna. Makanya yang punya rambut pindah mana aneh julun dia kasihan nyaneter. Bahkan kendaraan pindahnya mulai berkulicin kepala hari kada sing lemat. Hampa karo lupa. Jadi supaya baik sangka aja kita ada jambat tuh. Ada kan banyak kan anak-anak muda yang rambut pindah pirang macam julun kasihan kada bisa helmnya tuh. Paling datang berkulicin sampai kepala hari kada sing lemat, panas hari menggantang lalu kuning rambut jadinya. Muhammad Amhira. Lalu apa yang terjadi? Ini catatannya. Kalau kita sudah pada fase syariat kita bereskan, baru masuk ke tahapan berikutnya yaitu thariqah. Apa itu taraqi dan kadang? Ulun supaya masuklah pian catat bujur-bujur ini menjadi bekal kita sebaratan. Karena kesan pian hakikatnya ulun lagi memadahi diri ulun sorry. Nabi Muhammad matan lagi kan anak tidak ada yang bisa diandalkan oleh sini. Betul tak? Betul tidak? Umpat lawan paman, umpat lawan kai, umur 8 tahun kai meninggal. Umpat lawan paman diisi anak 7 Abu Thalib. Umpat makan paling sedikit Sidin mengambil. Ini Sidin meneliti daripada karir kehidupan Sidin, berproses menjadi orang yang survive, extraordinary. Bahasa Inggrisnya gitu nah. Extraordinary. Makanya di dalam gedung pondok pesantren modern, salah satu pondok modern di Jawa Timur disebutkan, kami pas waktu bulan puasa kemarin ada acara kuliah umum untuk anak-anak yang kelas 6. Di situ tertulis Pak, di panggung utama itu, i'malu fawqa ma amil. Coba sama-sama, i'malu bekerjalah, beramallah kalian semua fawqa ma amil, di atas orang-orang lain bekerja, di atas orang-orang lain belajar, di atas orang-orang lain berusaha sekuatnya. Kalau orang-orang lain di luar sana belajar imtek, kalian harus imtaknya terlebih dahulu, iman dan takwa, baru masuk ke ranah ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena apa banyak hari ini baru ranah yang kedua ulun sampaikan, iman, takwa, yang terakhir nanti adalah bahagia. Oh, ulun dapat takon dulu sebelum masuk ke ranah itu. Bahagia itu definisinya apa? Bahagia itu apa pintar? Hah? Bahagia itu apa? Satu kalimat aja. Bahagia itu apa? Satu kata. Senang. Ini nang mengolah kita nih luput jadinya satu kalimat aja terubah mindset bertahan. Pian melihat orang sugih senang pada kira-kira hidupnya. Ulun ingin boleh kok ke situ. Ulun galianan melihatnya surban siapa tuh ulun dari dapat buahnya. Kita minum baju jam-jam dulu. Ini kopinya kan kalau keluar juga misalnya. Kalau gitu
Ustaz mau nanya nih. Di para kirang sekali Ustaz. Bahagia itu apa tadi? Bahagia itu apa tadi? Apa? Bini dua. Bahagia itu gambaran besar orang-orang sekarang adalah senang, betul tak? Padahal bukan itu definisi bahagia. Bahagia itu tenang, bukan senang. Ganti S-nya jadi T, hidupmu pasti bahagia. Banyak anak muda hari ini tulangan ke Gunung Bira, memalang ke pantai Baru. Aku bilang, kelihatannya bahagia, padahal bisa jadi anak broken home. Bisa jadinya sedang hancur hatiku mengenang dikau. Kada tenang bukan. Banyak Pak hari ini definisi bahagia itu tuh di kampung. Ulun ini aslinya lain orang Banjar, lain orang Jawa. Ulun ini aslinya orang Korea. Itu sebelum ganti Pulau Sari belok kiri terus lima padang luas ada satu kampung namanya Korea. Urau. Makanya tulisannya hari itu di tanah laut ya. Di Urau ke Pak. Ini tihi itu nah dua laki bini bersama hotel aja ya. Membawa rantang nang bini di belakang. Ya, terus mau bisa anak ini ada dulu. Nang di bawah rantangnya di bawah nasi Pak. Nang di atasnya sedikit nenek ini kecapan. Nang lombongnya 3 tuh. Habis itu pulang nih ada iwak sapat karet. Iwak sapatnya nih awaknya 5, kepalanya 12. Kamu membayangkan lah bentar. Nenek yang bisa semua penuh lagi bini nih. Nang bini ini gigi 3, pulang tinggal sisa nang potong. Giginya tinggal 3 aja lagi. Bahasa suapan nang lagi. Besok kalinya kita penuh gini nih, kak ulunnya lama kak. Ada di lama benar kamu kebetulan di sini. Kamu betapa kak ulunnya lama kak. Oh ini ada nih dunia benar ya, terlalu sempit untuk biar. Serius ngantukan bunyi-bunyian tapi. Nih, bahagia itu apa bintang? Tenang. Banyak orang bermotor hanyar, bermotor bagus, rumahnya gana, berpagar mukanya. Menyaraput diisi utang, menyanyuk bayar bulanan. La ilaha illallah. Maka bergayalah sesuai kantong saja. Apa Ustaz seadanya aja, motor apa yang dipakai itu sudah. Kalau sudah harap-harap barang aja seadanya asal sesuai kantong. Ulun paes usia bagian kawan anak-anak nih. Kebetulan ulun diisi perguruan di Jombang itu memang kebetulan Allah Taala berikan kita pakai madhabnya itu tuh Abdul Hasan Asy'adili. Jadi sana kita tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Jadi itu guru-guru kami itu sugih Pak menampaikan nazrah rahmat kasih sayang Allah Taala di dalam diri sendiri supaya jangan sampai pimpinan tarekat itu tuh merenung bukan bahari teman sebelum tentang anak-anak ini pokoknya aku mau menjadi ustaz karena kada hendak diremehkan orang-orang ahli dunia. Ilmu ahlul ilm kada boleh diremehkan orang-orang ahli dunia. Makanya matan pertama bercita-cita pokoknya aku membeli mobil harus mobil yang halal. Apa merek mobil paling halal hari ini? Kalau orang Jepang itu yang Alphard berbayar barang itu. Cuman ingat ada di hati. Makanya dunia itu
di hati jangan. Pahamlah supaya Pak kita lah yang diisi ilmu apa macam itu tuh. Kan anak kan bercita-cita nak jadi ustaz, jurun jangan cukup jadi ustaz, jadi pimpinan pondok pesantren. Jadi jangan extraordinary. I'malu fawqa ma amilu. I'malu fawqa ma amilu. Nah, apa di Tuhan? Teh lawan kopi datang langsung. Sini lihat Ustaz yang ganteng ini. Nyata yang ganteng amunya cantik itu tuh lebih niat. Lanjut lagi, apa yang terjadi? Kalaulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam peristiwa Isra wal Mi'raj adalah puncak daripada tarakki dan tadanni. Matan kanak sidin tarakki berupaya melakukan segala sesuatu lebih ekstra daripada yang lain. Ini sifat basyariahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sifat basyariah. Sifat basyariah secara kemanusiaan. Makanya wafil ummi mu'jizatan, di dalam sidin kada bisa membaca. Nabi Muhammad bisa baca tak? Bisa nulis tak? Wafil ummi mu'jizatan, di dalam diri Nabi Muhammad nang mana sidin itu kada bisa baca tulis, itu jadi mu'jizat karena Al-Quran itu akhirnya terlontar dari kalimat seseorang yang kada pernah membaca literasi sama sekali, tapi bahasa Al-Quran jauh tinggi daripada seluruh bahasa Arab yang pernah diucapkan oleh para penyair pada masa itu. Kami dulu di Fakultas Sastra dan Bahasa Arab itu tuh mempelajari ini Ka'bah. Ka'bah itu dulu dikelilingi oleh tulisan-tulisan seni, tulisan-tulisan dengan kalimat-kalimat pantun, puisi dan lain sebagainya. Jadi orang-orang Arab dulu itu sangat tergila-gila dengan yang namanya karya seni. Maka Ka'bah itu adalah tempat yang paling baik, tempat yang paling unggul bagi manusia yang mempunyai keunggulan diletakkan tulisannya di dinding-dinding Ka'bah bersamaan dengan berhala-berhala. Lalu Al-Quran datang, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membawa Al-Quranul Karim yang langsung dari Allah melalui perantara malaikat Jibril. Oke, kita lalui ini, kita skip dulu. Lalu apa yang harusnya menjadi catatan kita tatkala hendak menjadi tarakki dan tadanni tadi? Apa nak? Tarakki itu apa tadi? Naik. Maka kalian harus mau berupaya sekuat hati, sekuat jiwa, sekuat tenaga. Belajar mumpung ada kesempatan untuk belajar. Belajar bujur-bujur. Tarakki. Nabi Muhammad jadi pedagang waktu itu. Nabi Muhammad pedagang ke pengusaha. Nah ini Pak yang salah kita informasi. Amun Nabi itu pedagang, misalnya pian orang pedagang sini berjualan ke pasar pelihari, berjualan undang papai. Kira-kira disebut pedagang atau pengusaha? Tapi pian secara misalnya berjualan undang papai. Tapi sekali mengirim 12 kontainer ke Qatar dan Abu Dhabi sana. Kira-kira apa takut? Kopi susu kan? Kopi susu ini minuman paling aneh sedunia. Karena kopinya membawa begadang, susunya membawa guringan. Ini kada apa-apa kan? Haruskah stop kan sudah? Yang mana ya pemuda telinga aja Tuhan mau nih. Mikir dia kita mana? Coba kita lihat sama-sama. Lalu tarakki Nabi mengupayakan terbaik. Sidin itu berniaganya bukan di Mekah, tapi berniaganya sampai ke negeri Syam. Jauh perjalanan 20 hari sampai ke negeri Syam, Lebanon, Palestina, daerah-daerah di sekitaran sana dijamah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Usia 25 tahun Sidin menjadi seorang pengusaha yang unggul. Ini tarakki pintarnya. Apa yang modal Sidin utamanya? Kalau kalian ingat,
Suatu ketika kita mungkin berharap ada yang jadi bupati di sini, ada yang jadi gubernur yang hafal Quran di sini, ada yang jadi pengusaha multinasional, ada pengusaha ekspor impor, ada orang-orang ahli tata negara nantinya yang jadi MK, insya Allah, ada yang jadi anggota DPR RI nantinya. Silahkan extraordinary yang harus kalian catat. Apapun yang kalian lakukan, lakukanlah dengan semaksimal mungkin. Jangan separuh-separuh. Apa yang terjadi nak? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Sidin mendapat gelar Al-Amin bukan tanpa sebab. Sidin adalah orang yang paling bisa dipercaya. Makanya ulun kalimat Pak lawan santri ini simpel aja. Nyampaikan gini, pintar, biar mun hendak sukses, bawa kancur, bawa jannah. Kalau berita, bawa jujur, bawa benar. Bawa apa tadi? Bawa kancur, bawa jannah, bawa jujur, bawa benar. Kalau jujur aja, gampang pin dibunguli orang. Banyak Pak, kawan semalam hanya badu lalu tuapan hanya dibunguli orang. Saya jual beli orangnya jujur, tapi karena kadang aturan main daripada administratif inya kada rapi, inya percaya mudah lawan orang, akhirnya menjual mobil julung orang hanya di DP orang 5 juta, lapas harga mobil ratusan juta, lah karena apa? Bawa jujur aja. Maka mumpian bawa jujur harus wajib, tapi juga harus benar administrasi dan lain sebagainya. Maka kalau pian lakukan dengan jujur dan benar, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah merasakan impact yang diajarkan oleh Allah di dalam universitas kehidupan yang beliau jalani. Allahumma shalli ala Muhammad. Umur 25 naik sudah sedih, naik. Punya nama tidak? Punya nama. Baik, dikenal tidak? Kita ini punya sistem. Kalau orang-orang atheism yang pada misi Tuhannya percaya dengan namanya law of attraction. Itu tuh kalau kalian berpikir baik, maka kebaikan juga akan menghampiri kalian. Tapi kalau kalian berpikir senang yang buruk-buruk, pasti yang terjadi dalam diri kalian juga yang buruk-buruk. Maka baik sangka, kalau kita di dalam agama Islam ada dalil namanya ana inda zanni abdi bi. Aku, ujar Allah Ta'ala, bersamaan dengan prasangka hambaku kepada. Maka baik sangka kita, ulun insya Allah jadi orang hebat, ulun insya Allah jadi orang yang sukses, ulun insya Allah kita menjadi orang-orang yang manfaat dunia akhirat. Kita bergabung dengan circle yang baik, menjadi orang-orang baik. Nanti ulun berangkat haji, tulak umrah, tulak haji itu tuh bersama orang-orang baik dengan fasilitas terbaik di waktu yang terbaik. Doanya baik. Maka Allah akan jalankan jagat raya ini untuk menghampiri dia. Itulah yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi nak umur 33 Sidin dipercaya yang meletakkan daripada Hajarul Aswad ke tempatnya, hampir terjadi percekcokan dan hampir terjadi bunuh-membunuh antar kabilah, karena semua kabilah merasa paling utama meletakkan, siapa yang meletakkan daripada Hajarul Aswad ke tempat kembalinya, karena waktu itu banjir bandang yang menyebabkan daripada runtuhnya Ka'bah. Ka'bah itu dulunya kada kotak. Ini yang belum pernah haji umrah, mudah-mudahan kalau haji itu kada kotak bahari persegi panjang. Bahari bentuknya persegi panjang sampai ke Hijr Ismail sana, panjang. Lalu jadinya kotak. Nah, itu pas waktu dipugar, itu tuh asing-asingnya merasa lebih mulia. Ini kabilah ini merasa kami yang lebih pantas karena kami adalah dari Bani Hashim. Ini kami yang lebih pantas. Kami ini dari Bani ini, dari Bani itu. Bulatan berapa? Sampai akhirnya usia Nabi baru 33 tahun. Anu masih Pak. Dan Sidin yang dipercaya akhirnya. Kita minta tolong lawan Muhammad aja gitu. Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Nabi itu usia 33 itu tuh menjadi tonggak puncak karir seorang manusia yang dihormati, Nabi Muhammad SAW. Namun Allah melajari lawan Sidin. Usia 40 pintaran, Allah Ta'ala hancurkan reputasi itu tatkala beliau mengaku sebagai Nabi dan Rasul, tatkala diutus dengan satu kalimat
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra rabbukal akram alladzi 'allama bil 'allamal insana ma lam ya'lam. Saat itulah Nabi Muhammad berucap, kalau seandainya aku kabarkan kabar tentang kalian ada pasukan musuh akan menyerang kalian di balik gunung itu, apakah kalian percaya? Ujar semeratan masyarakat, percaya. Maka aku ingin menyampaikan, hari ini aku diutus sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir. Tabbat laka ya Muhammad, ujar paman seorang. La haula wala quwwata illa billah. Saat itulah hari pertama Nabi Muhammad akhirnya dijatuhkan reputasinya, dilajari tadanni lawan Allah Ta'ala. Taroki dari sudah naik, Pak, mengejar titel, mengejar jabatan, berat kali kira-kira Bu? Kian hakon disariki di mamailon atasan supaya kira cita-cita naik jadi atasan pulang. Nah, atasan pengen rokok bawa tuh naik apa macam, sekalinya sudah kena jadi camat. Oh, naik jadi camat, pintar, pikirkan jadi camat sudah, sekalinya diambil orang jadi camat. Lalu pas waktu acara Islamirat negara Pak, ada disuruh orang lagi duduk ke muka, duduk di buncu, datang terlambat, sekalinya dapat tunga kepalanya. Ada tahu kalau begini ini aku nih 12 tahun jadi camat, aku nih anak tersambat, aku nih nah itu proses tadan merendahkan diri karena paling berat. Ustaz ini dahulu pas waktu masih jadi mahasiswa sambil jual nyantri di pondok itu tuh amun liburan karena kadang tidak penulitan Pak, memang naik ke atas gunung, biasanya naik gunung Panderman, naik gunung hiking. Makanya bobot ulun pas waktu nikah itu tuh 48 kilo ya. Hari ini angkanya terbalik Pak. Asal 48 jadi, nah itu tuh sudah kesalahan. Ustaz ini lama ini bukan karena banyak makan, tapi banyak kebahagiaan. Pintar. Ternyata naik ke atas gunung itu berat Pak, dilajari dan naik ke atas gunung itu serba pian di singkalan beratan batas nah. Tapi turun gunung kadang kurang-kurang beratnya. Menahani lucut. Ada tedang sarana macam. Begitu juga kehidupan itu. Pian mencari titel, pian mencari jabatan, pian mencari kedudukan, berat luar biasa. Tapi ada kalanya nanti pian akan diruntuhkan, akan jatuh, entah itu secara alamiah, entah itu karena memang keadaan yang menjadikan pian harus turun. Kadang-kadang kita itu berjuang sudah, tapi orang banyak yang ada sama. Makanya berjuanglah karena Allah, melakukan yang terbaiklah karena Allah. Karena ujar guru ulun Pak, kalau kalian tanam padi pasti tumbuh juga rumput. Tapi kalau kalian tanam rumput mustahil tumbuh padi. Kalau kalian tanam kebaikan, pasti juga muncul keburukan, fitnah, hinaan dan makian serta cacian. Tapi kalau kalian menumbuhkan keburukan dan hinaan, makian, cacian, mustahil tumbuh kebaikan. Ini nyatat pintarnya lah, maka dikala kalian nanti berjuang ulun tuh tersepona ya. Lalu barang aja terbalik-balik sedikit ya. Datang ke Paramasan, kami bawa nilai dakwah lawan kekawanan Paramasan di sana, mengislamkan beberapa orang Dayak Kaharikan di sana. Ini hidayah Allah Ta'ala bukan. Ustaz kita tujuh kendaraan baby ke sana. Jadi tulakan ke sana lawan bagian asatid, bagian perkawanan baik kesubuhan waktu itu tulakan ke sana. Dari tujuh kendaraan kita punya lagi kendaraan. Ustaz kita keliling sudah, Jawa tuh kelilingnya sudah. Di ziarah apa macam itu kendaraan. Gitu, mana sampai ke Pontianak hanya datang akhir tahun tuh. Kendaraan itu. Memang hobi Pak. Cuman kami pakai intercom Pak di telinga. Jadi anak-anak ini. Jadi Pak, kawanan anak-anak baik terus anak-anak motor itu kami gilir. Nah jadi si Ikum dua dulu bicara tentang syariat. Kami
motor, nang ini jauh dari majelis ilmu, nang kasihannya jauh, nang tahunya pakandaraan, laur-laur kena malam-malam dangdutan, nah, iya. Sepanjang jalan Pak Etna, nangkarakan. Oh, apa yang tak gunakan ternyata banyak yang ada paham masalah sholat, masalah tohalah, bersuci karena paham. Banyak. Kami sampai ke Paramasan di sana. Di Paramasan itu tuh Kabupaten Banjar, tapi melewati dulu daripada Kabupaten Hulu Sungai. Di Kandangan masuk ke Loksado, dari Loksado sekitar 40 kilo lagi. Mulai Loksado tembus ke Tanah Bumbu. Nah, pernah naik situ, biar itu sampai di sana Pak ya Allah. Ulun bertemu ngarannya Guru Udin, anak pondokan juga. Lalu di sini situ membinakan di sana Pak. Ulun tak boleh ya Allah. Biar di sini Masya Allah. Di sana Pak ya makhluk aneh banyak situ. Kendaraan Supra kada bakal kepala banyak. Di sini ada lah juga. Itu makhluk yang aneh Pak. Itu binatang lautan entah dari mana. Kendaraan Supra Sokun ada di bisi kepala. Jadi pas entar malam di sini ada kepala. Entar kan sebetulnya tugas sebetulnya yang tadi gitu. Ya Allah hakun aja Pak ya. Bagaimana kami kami datangkan ke situ membawakan duit, ke situ membangun musola di sana, habis itu mengislamkan 16 orang akhirnya menjadi mualaf di sana. Ulun tak boleh di mana pun dia ulun di dalam mulai sekitar 23 pal masih pulang. Berapa jam ulun ke sana membawa kendaraan yang nenek aja tahan 2 jam sampai aja. Kamu bawa mobil nang off-road 8 jam Bang, 4 jam lah paling lama. Banyak kan ulun masyarakatnya di sana banyak pula itu. Berapa ulun? 50 kakak. La haula. 50 kakaknya. Lain kalau berkakak-kakaan. Yang ditolak lalu jadi kakak. Lagi 50 kepala keluarga aja bukan. Neto nang didakwah sidin apa jawaban sidin menyentuh Pak? Kami supan Ustaz bagian misionaris pun masuk ke dalam sana, namun kami dan bagian di sana siapa yang menjaga daripada akidah Islam kita di sana. Itu orang sukses kita deh. Supan kecoreng muha kita langsung hari itu. Itu proses tadani yang akhirnya menjadikan sidin taraki kembali. Kita harus paham Nabi SAW ditinggal istri tercinta, sepertiga harta orang Mekah adalah milik Siti Khadijah binti Khuwailid. Sidin orang kaya. Sidin pas waktu melamar lawan bini Sidin itu dengan 20 ekor unta merah. Adik ulun pas waktu di Mesir unta puni tahun 2017. Ingat ulun tahunnya pas waktu membaca Syama'il Muhammadiyah. Habis itu unta puni 20 ekor unta merah. Artinya unta terbaik yang jadi mahar untuk menikahi Siti Khadijah Nabi Muhammad SAW. Habis itu apa? Ulun tak puni deh. Harga unta berapa sih kau main di Mesir? Kena kayak ulun ke pasar tak puni dulu. Sampai di pasar ulun telepon ulun WA. Kayak namun kurs Indonesia kita rupiah kita 36 juta. Entah nih itu nambah kurang pengumuman kain. Artinya yang paling rendah speknya tuh. Tapi kawah aja tuh makan masih itu ojek sembalik. Tapi harga pulang itu nambah kurang pengumuman. Amun yang larang Pak ratusan juta kan. Anggap aja gitu sudah 100 juta aja gitu ya sudah ada. Mesti kirim sekian sini tahu pada jadi. Jadi kirim pagi, kirim siang, kirim sore, kirim malam. Mukanya putih, tangannya putih, bulunya hilang. Ini beginian ya. Kok percaya beginian masa kini nih? Hap ini berjilbab ini macam pun rapi berputih di sini. Sampai di golo dibuka jilbab sekalinya. Tasbih muka hab enak. Deki, malah deki kan.
Ada proses apa tadi bentar? Taraqi tadanni. Nabi Muhammad usia 40 setelah sidin taraqi, naik sudah secara hierarki keutamaan diri seorang manusia, naik sudah puncak. Orang yang paling bisa dipercaya. Lalu akhirnya tadanni, turun. Sidin dicap sebagai orang yang gila. Sidin dicap sebagai penyihir. Sidin dicap sebagai pendusta, kadzdzab, dan sebagainya. Gelar-gelar yang sangat miris yang disematkan kepada seorang nabi yang mulia. Apakah Sidin sedih? Enggak. Sedih. Manusiawi sedih. Tapi si bini Sidin akhirnya di usia 50 tahunan Sidin meninggal Siti Khadijah binti Khuwailid. Paman yang senantiasa menjaga daripada syiar dakwah Islam itu, paman Sidin Abu Thalib pun akhirnya meninggal. Sedih kira-kira? Sedih luar biasa. Biar aja Pak. Lalu apa yang terjadi nak? Ini akhirnya proses habis taraqi tadanni. Pas waktu turun itulah Allah Subhanahu wa taala hendak mengangkat pulang derajat Sidin. Lalu ada peristiwa Isra. Akhirnya taraqi itu terjadi kembali. Dinaikkan Allah Subhanahu wa taala. 3 alam dilewati Nabi Muhammad. Alam nasul, alam apa? Alam malakut, alam apa? Alam lahud, alam apa? Alam nasud, alam manusia, alam malakut, alam para malaikat, alam lahud, alam ketuhanan yang bisa dilewati oleh para malaikat dan makhluk yang lain. Nabi Muhammad itu artinya pas waktu Sidin sedang galau luar biasa, sedih hati, jujur manusia, tapi ada suatu buai. Sidin cuman curhat lawan bini. Nih, rekan-rekan Nabi Bona. Nih amun laki itu jangan pian kira kami sebagai laki-laki terkesan gagah perkasa, padahal hati kami terkadang rapuh tak berdaya. Oh pintar Nabi Muhammad tatkala dihina, dicaci, dibuli, dimaki, habis harta berataan. Sidin datang ke rumah, ada seorang wanita mulia yang menyambut Sidin. Usianya sebenarnya 65 tahunan lebih, sudah 15 tahun berbeda umur lawan Nabi Muhammad itu. Tapi kedewasaannya dan kesungguhannya dalam menyayangi laki beserta dengan Allah Ta'ala, ikhlas perjuangan itu karena Allah yang menjadikan Nabi kedasuah memadu lawan Sidin. Oh, biar hendak ada saya lawan laki. Belajar lawan Siti Khadijah. Mau modal berbanyak. Datang Nabi baik, Nabi itu berkulit lawan Siti Khadijah itu barabah ditumpah Siti Khadijah. Nenek ada begitu, abahnya. Oh iya. Nambah ungah kebetulan kebanyakannya bagi ibu-ibu ke bapak-bapak. Ibu, bapak-bapak ini kan kisah tegar, hati mau keredam padahal. Pulang mau njun kuliah 3 ikong, kalacingan pulang halus-halus. Pulang sama TV ini, sampai ke rumah mau duit, bilang habis-habis kada kekaluan. Itu Pak, harga diri laki-laki ini kadang-kadang perlu dibesarkan Pak Boy. Berapa Nabi pian di atas tumpahan Siti Khadijah binti Khuwailid, menetes air mata Siti Khadijah. Orang paling kaya sepertiga harta orang Mekah itu milik Siti Khadijah. Yang tahulah hari itu gamis Siti Khadijah bertambah 20 tambah karena bisa harta. Menangis Siti Khadijah menetes air mata Sidin mengenai pipi Nabi Muhammad SAW. Kan kadang-kadang Sidin membutuhkan ada papa sampai tegurin Nabi. Pas waktu menetes air mata itu terbangun dan berucap kayak, wahai istriku, pian menyesalkan bersuami kamu. Pian bahari hartawan, bangsawan, orang dihormati seluruh kota Mekah. Hari ini pian kada bisi apa-apa. Mau usap lawan air mata. Kada abahnya, kada kakanda, kada ya Rasulullah. Ulun ini khawatir umur sudah ada lawas lagi. Amun ulun sudah kada siapa yang hakun berjuang habis-habisan lawan dia. Itu bini yang soleh itu.
Lalu ucap Siti Khadijah, ini disematkan di dalam hadis yang luar biasa. Makanya Nabi itu sayang luar biasa lawan saya. Apa kalimatnya? Seandainya kena ulun sudah kadada ya Rasulullah, ulun sudah meninggal, pian kubur sudah, lalu pian berdakwah hendak menyeberangi daripada sungai, pian kadada dapat pelepah kurma atau apapun untuk bisa menyeberangi sungai tersebut. Tolong wahai Nabi, pian tabuk kubur ulun, pian ambil tulang belulang ulun, pian jadikan satu supaya pian kau menyeberang daripada sungai itu. Saya dah Khadijah binti Khuwailid. Amun pian hari ini banyak bapinta lawan laki, nih babinian, nih setumat lagi kawinan, nih bisa anak 7 ekor gananya, nah nih bisa anak 6 ekor gananya. Jangan bakaku berjuang bersama, amun kebanyakan bisi paminta. Bila juga digantiakan gelap ulun ni abahnya. 15 tahun para kawinan sudah gelap dan abahnya jabatan baharianan. Harus mau berjuang. Meninggal sidin, ini proses tadani yang luar biasa, titik terendah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sidin sedih Pak Bu. Tapi kada suah beraduh di media sosial. Ya kada banyak ibu-ibu orang zaman kekinian deh lalunya hanya disariki lagi. Kenapa ikam dek pemasak na kain ini pindah mesin benar nih? Kenapa pindah banyak kada terima lalu punya. Lalunya ada status tuh. Tuhan, kenapa kau berikan aku suami seperti dia? Nah mantan ini sudah mengintai juga pada hari dah. Lalu aja langsung tuh ada pedinda. Bolehkah Dinda menyampaikan keluh kesah kepada Anda? Jadi gue maksiat ulang bahasa. Silahkan pian hendak ba'aduh di atas sejadah bersama pasangan halal kita. Belum lagi. Akhirnya Allah Ta'ala menaikkan taraqi dengan tanda tinggi tempat perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulun persingkat. Lalu apa? Pian tahu Nabi melewati daripada alam nasut manusia kada datang kawan datang sampai ke Palestina lebih daripada kecepatan yang dimiliki oleh teknologi Allah Ta'ala masing dengan buruk. Lebih rendah sedikit daripada kuda, lebih tinggi sedikit daripada keledai. Nang awal dinaiki. Pak, Bu, apa yang terjadi? Ini amun kita singkat. Pas waktu perjalanan lalu Nabi melihat dihina sidin, dicaci sidin, di sidin menyampaikan kebaikan dan kebenaran, malah dihina, dimusuhi, diperangi dan lain sebagainya. Di sidin ternyata tanah bumi yang Allah Ta'ala hamparkan sangat luas luar biasa. Ada apa lalu sebatas sedikit nama musuhiku pada apa? Itu membesarkan jiwa sidin. Sampai akhirnya sampai ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu lain ngaran masjidnya. Nih, namun di dalam tafsir dijelaskan minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu ngaran aslinya Baitul Muqaddas. Kita lebih kenal dengan Baitul Maqdis. Datang ke sana Masjidil Aqsa itu artinya masjid yang sangat jauh karena 27 hari perjalanan pakai unta. Jauh banget. Nabi Muhammad situ matanya. Naik ke atas langit pertama Nabi Adam alaihissalam berjumpa, naik ke langit kedua Nabi Yahya, Nabi Isa. Ustaz jelaskan ini sampai asar tahulah. Yang mana di hamunya mendengar jam. Naik lantai ketiga bertemu Nabi yang ganteng luar biasa seperti Ustaz ini. Nabi Yusuf alaihissalam, langit keempat Nabi Idris alaihissalam, langit kelima Nabi Harun, langit keenam Nabi Musa, langit ketujuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita lanjutkan ini aja, mau menjelaskan ini detail banyak benar karena langit pertama itu yakin kan Nabi Muhammad adalah Nabi termuda disuruh sowan terlebih